Hai, ketemu lagi dengan saya, Chance Kitchen. Yuk, come on, kita buat putu ayu. Pertama, oles cetakan dengan minyak. Cukup tipis aja ya, gak usah tebel-tebel. Karena ini gak perlu glowing. Yang perlu glowing cuma muka kita. Lalu campur 400 gram kelapa dan 8 gram garam, aduk rata. Aduk ringan aja ya, jangan diremas-remas supaya tidak menggumpal. Terus isi deh ke dalam cetakan sambil ditekan-tekan supaya tidak ambiar saat dikeluarkan dari cetakan nanti. Kalau suka kelapanya banyak, boleh dibikin 2 resep untuk kelapanya ya. Ini satu resep bisa menghasilkan sekitar 15 cup dengan ukuran seperti ini. Kalau kamu nggak punya cetakannya, boleh beli di saya, oke? Tips, gunakan cetakan yang berwarna terang atau ngejreng ya. Itu pertanda plastiknya kualitas bagus alias bukan daur ulang. Kalau sudah terisi semua, sisihkan dulu. Lanjut, campur 1 gram baking powder dengan 200 gram tepung terigu protein sedang, aduk rata dan sisihkan lagi. Sekarang larutkan 3 gram garam dengan 100 ml santan kental atau santan instan kemasan. Dan sisihkan lagi. Nah, sekarang mixer 200 gram gula pasir dan 225 gram telur, yaitu 3 telur utuh, sisanya putih telur. Penggunaan putih telur yang lebih banyak supaya kuenya lebih ringan. Nah, itu tadi rahasianya supaya kuenya ringan ya. Oke, ini kita mixer terus dengan kecepatan paling tinggi sampai setengah mengembang. Nah, seperti ini, lihat di video ya. Itu udah mulai berbuih-buih, berbusa-busa. Nah, ini udah mulai setengah mengembang, baru masukkan 15 gram TBM. Lagi mixer terus sampai kental berjejak. Berjejak artinya meninggalkan bekas yang tidak mudah tenggelam. Nah, kalau seperti ini belum kental berjejak ya, tapi masih encer. Lanjut terus, mixer terus sekitar kurang lebih 8 menit atau 10 menit. Ini sudah mulai berjejak tuh, tapi jejaknya masih mudah tenggelam ya. Kita lanjut lagi sampai agak kaku. Ciri-ciri adonan yang benar adalah kilat, kental, dan berwarna putih. Seperti ini lihat, nah sudah mulai kental berjejak, jejaknya tidak mudah hilang, tidak mudah tenggelam. Nah lihat ya, seperti ini. Tuh, bekas yang ditinggalkan tidak mudah tenggelam, ini pertanda sudah selesai di mixer. Kalau sudah selesai di mixer, sekarang kita lanjut masukkan 1 sendok teh pasta pandan atau setara dengan 5 ml. Nah, perhatikan cara mengaduknya ya. Mengaduknya harus sampai ke dasar atau bagian bawah daripada baskomnya supaya tidak ada pasta yang tertinggal di bagian bawah. Aduk perlahan, aduk balik sampai rata. Kalau sudah rata, udah boleh di stop pengadukannya. Lalu masukkan terigu dan santan yang sudah kita campur tadi secara bertahap. Lihat di video ya. Masukinnya selang-seling, aduk-aduk balik lagi sampai rata juga. Lakukan sampai terigu dan santannya habis ya. Tuh, perhatikan masukinnya bertahap. Jadi jangan sekaligus brek masuk semua gitu ya. Apalagi pemula yang belum mahir dalam mengaduk-mengaduk. Perlahan-lahan, maksudnya sedikit-sedikit masukin terigunya, ngaduk-aduknya, oke? Oh ya, tenang. Jangan khawatir jika di dalam adonan masih terlihat butiran-butiran terigu yang seperti kerikil-kerikil kecil alias kasar-kasar itu. Itu lumrah, itu biasa. Jadi tenang, oke? Itu nanti yang akan bikin teksturnya jadi ngeprul. Perhatikan, hasil akhirnya tetap harus kental seperti itu. And then isi deh ke cetakan sampai penuh ya, sampai rata permukaannya. Tuh, kira-kira 2 sendok makan penuh-penuh. Setelah itu kukus dalam air mendidih dengan api sedang selama 10 menit. Ingat tutupnya dilap dulu supaya airnya jangan netes. Ingat ya teman-teman, apinya sedang saja supaya permukaan kue tidak berkeriput. Karena kalau apinya besar, bubble-bubble yang terbentuk juga besar sehingga uap air yang terbentuk banyak ada kemungkinan menetes ke permukaan kue dan kue bisa jadi keriput karena terlalu panas. Untuk jenis kue dengan durasi kukus 10 menit tidak mengapa pakai tutup kukusan seperti ini ya. Karena waktu 10 menit masih cukup untuk menampung uap air sehingga tidak menetes ke permukaan kue. Saat membuka, angkat tutupnya langsung miringkan supaya uap airnya langsung jatuh ke samping. Jadi tidak tertetes ke atas permukaan kue. Itu dapat tipsnya lagi. Setelah diangkat dari kukusan, biarkan agak sedikit dingin dulu baru dikeluarkan dari cetakan. Caranya tekan-tekan bagian pinggirnya sampai terlepas semuanya dari cetakan, baru dibalik sambil sedikit digoyang-goyang ya, digeter-geter gitu dengan perasaan dong. Tuh lihat masih ngebul asapnya.
Untuk yang bakulan, tunggu sampai benar-benar dingin baru di packing biar tidak cepat basi. Nah, sekarang kita mau lihat tekstur dalamnya. Kita patahkan, lihat isi dalamnya. Nah, seperti itu. Ngeprul seperti itu ya, tidak padat, empuk. Tuh, empuk, ringan. Itulah baru namanya putu ayu yang enak. Udah komplit deh resep dan tips-tipsnya. Di mana lagi bisa dapat resep dan tips komplit seperti ini? Hanya ada di Cen's Kitchen. Bagi kamu yang ingin belajar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih intens lagi, boleh bergabung di kelas online berbayar di Cen's Kitchen. Terima kasih telah mendukung channel ini. Mari sukses bersama Sukma, solusi untuk kue dan masakan Anda.